prepare, udah ready. Bentar lagi 10 menitan lagi kita OTW nyari rentalan sleeping bag dulu ya, karena kurang satu tuh kawan si Toke ini dari Cirebon ya, kurang satu. Jadi kita pendakian di Gunung Merbabu, kita melibatkan pendaki Jawa Tengah, DIY, Sumbar, Kepri, Cirebon. ya. Sama ada Kalimantan. Satu Kalimantan. Ini Indonesia banget pokoknya. Indonesia banget. Kita kan tukang kumpulin ya, orang. Kita tukang ngumpulin orang ya, bersama tim Pari tentunya dan Dolan Batam. Jadi kita sudah dapat tamu di sini ya. Baru 3 hari udah dapat tamu. Mendatangkan manusia yang tertindas ini. Oke, kita mau prepare dulu. Porsinya luar biasa. Harganya? Harganya bisa tertera di sana. Nasi goreng ayam cuma 10.000. Ini porsinya segini ya. Ini ada telurnya, ada dagingnya ya. Nah ini kalau untuk teman-teman yang di luar Salatiga atau yang belum pernah, ini mau jalur ke Tekelan ya. Nih nasi goreng ayam 10.000, nasi goreng babat 12 ya, telur. Nah, hanya segini. Teh ya 2.000, kopi 3.000 jeruk. Ini salah satu fasilitas informasi untuk para pembeli yang tidak takut nantinya untuk makan ya. Jangan sampai kalau makan habis itu harganya harga pukul ya. Nah, ini bagus nih ya. Ini porsi buat 2 orang. Ya, hari ini kita akan pendakian di Gunung Merbabu sambil nunggu temen. Kalau yang ya. itu agak mahal tapi enak. Nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini jalur Tekelan ya. Oke, ini jalur ke Tekelan. Dia nunggu kawan dari Jogja, makan dulu. Makan dulu. Ini pemanasan nasi goreng. Ada 3 orang lagi di belakang. 3 orang lagi ya nanti ya. Nah, ini warung enak murah. nah ini dari Sumatera Barat saya culik ya, dari Padang saya culik lewat Batam ya, habis Batam via Surabaya dulu, situ Bondo, balik Surabaya lagi baru ke Salatiga, Semarang. Enak murah toko. Enak. Viralkan. Biar baik masuk. Nah, ini teman-teman komunitas Pari dan Dolan Batam baru saja mendarat. Nah, dari Padang. ini dari Padang. Ini asli Bangko, Jambi. Bangko Jambi. Ini Kalimantan. Ini kita Indonesia banget. Indonesia banget guys. Alhamdulillah. Satu hati, satu rasa, satu tujuan. Kita akan ke Merbabu hari ini. Jadi kita makan dulu di sini ya. Habis itu langsung kita ke jalan sana tuh, biar Tekelan. Turun di sana. Malam. Nah, kita udah nyampe di base camp Tekelan ya. Nah, ini hal-hal yang dilarang, peraturan udah jelas ya. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Tekelan ya. Ini wajib dibaca untuk para pendaki yang akan melakukan kegiatan ya, pendakian ya. Itu harus daftar dulu logistik ya. Nah, ini yang dilarang. Nah, harus benar-benar dilakukan ya. Oke, dan ini stiker-stiker para pendaki yang sudah ada di sini. Karena alhamdulillah yang parinya mana guys? Oh, logo parinya di sini guys. Ini logo Pari dan Dolan Batam.
Channel YouTube saya udah di sini guys. Ini harus daftar dulu nanti di sini, baik mau berangkat maupun kepulangan. Ini jalur via Basecamp Tekelan ya. Nah, ini pos 1 Simpang Liti pending dengan ketinggian 1922 mdpl, Pereng Putih 2200, Gumuk Mentul 245, pos 4 Lempong Sampan 2570, Puncak 1 Watu Gubuk 2730, Puncak Pemancan 2347, Helipad Mendataan, Puncak 3 Geger Sapi, Puncak Ondo Rantai, Puncak Sarip, Puncak Kenteng Songo, dan Puncak Triangulasi. Ya, ini 3142 ya. Ini perjalanannya. Jadi udah jelas di sini. Nah, Kita tinggal berjalan. kita slow ngopi-ngopi. Ya, ini ternyata ya, ini cerita punya cerita. Ini orang Sumatera Barat. Ini juga. Ya, berarti saya sebagai guide-nya, tuan rumah sebagai guide ya. Nah, karena ini satu orang setio ya, 1 juta ya. Nah, saya dapat 4 juta. Oke, untuk satu berupa brosur ya guys. Dan di sini banyak sekali sumbangan-sumbangan ini tentunya. Mungkin bisa dikondisikan nanti dari Batam, kalau pas ada kesini bisa apalah yang bisa dienukan, buku atau apa. Dan ternyata kayu wangi sudah kontribusi di sini juga. Kayu wangi yang di Batam. Nah, Dan ternyata kita tidak jauh-jauh. iya, kita tidak jauh-jauh dari dunia. Ya, dunia itu adalah dunia kita. Oke guys, itu aja dulu ya. Nanti kita review apa lagi. Jadi kita mau ngopi, tapi ini kopinya saya nggak cocok karena bukan buat coffee gitu guys. Nah, kita lihat di bagian depan dulu. Itu di sini sudah ada warung semuanya, udah bagus, bangunannya udah bagus-bagus. Karena saya terakhir itu di tahun 90-an ya, sebelum saya pindah ke Batam. Ya, ini selamat datang jalur pendakian Tekelan. Ini sudah ketinggian di 1600 mdpl. Ini sudah termasuk Taman Nasional Gunung Merbabu. Ini beberapa foto ya, yang sudah pernah pendakian di sini. Nah, ini view-nya. Besok pagi lebih bagus lagi ya. Nah, besok kalau pas balik kita ambil foto-fotonya. Ini pos Basecamp pendakian Merbabu via Tekelan. Nah, ini guys, ini kita pakai motor. Ini dari Jogja. Ini yang saya bawa. Nah, satu lagi dari Jogja. Jadi ada dua motor dari Jogja, ada satu yang saya bawa dari rumah. Oke, ini sudah termasuk Taman Nasional ya, Gunung Merbabu ini. Nah, ngapain guys? Masang itu tanda kalau kita pernah ke sini. Oh, pernah ke situ. Sampahnya jangan lupa tetap dibuang. Pari sudah menginjakkan di Basecamp Tekelan bersama Dolan Batam tentunya. Kita fotonya besok pagi aja pakai itu kan, pas pulang kan. Jadi bagus, pakai bendera gitu. Udah tanya dulu lah bro. Buku tamu gimana? Ini makanya Oh, baru sibuk. Oh. checking online. Kalau data kita kan nggak booking online. Dicek dulu ya.
Kalau dulu di sini tuh masih ngisi absen. Nah, dulunya gitu. Ya, dulu masih manual karena belum ada itu ya. Belum ada Google ya. Belum ada Google. Nah, sekarang sudah ada Mbah Google, ada semakin enak. Nah, jadi apa aja tiketnya ditanya lah, biar nanti kalau kita ada teman kita ke setelah sini. kita bertanya, Nah, tiketnya itu ada namanya 5 macam. bokeh banget Mas. Opo ki? Ini tiket lokal Oh, piro? di 30.000 nanti Oh, digunakan berarti untuk khusus untuk pengelola di sini. Ini 30.000 warga. warga. Untuk warga. Ini karcis masuk pengunjung. karcis masuk pengunjung Taman Nasional Gunung Merbabu. Ini masuknya ke hari apa? Oh, libur. untuk hari libur. libur. Berarti hari liburnya kalau Sabtu gini hitungannya libur atau belum? Kalau Sabtu itu berarti karcis masuk pengunjung yang biasa. Oh ya, Ini kecuali 5.000. masuknya Ya. Minggu ya. Ya kalau Oh, 2 hari ya. 1 malam itu kan berarti masuknya Satu 5.000. dapat 1 liburan sama 1 Hari biasa. Berarti 2 ya. 12.500. Terus untuk tiket trekkingnya per orang 5.000. Oh ya. Ya. Ini tiket masuk hari Hari libur, biasa. ini biasa, ini tiket trekking. Biar paham ya teman-teman. Dan Terus ini satu adalah lagi Asuransi. Asuransi. Jadi kalian tidak perlu ragu ke sini karena ada asuransi. Kalau kalau kalian nggak ada kopi ya bikin sendiri. Asuransi kopi maksudnya. ini asuransi, nih baca dulu. Ya, udah kecil-kecil males aku. Biar aku terangkan, Ah. meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 20 juta. Ada yang niat mati? Meninggal Oke, dunia nanti kita akibat baca aja. kecelakaan. Itu banyak kali. Nah, sekarang kita hitung aja. Sekarang rata-rata per orang itu naik Sabtu turun Minggu 49.500, 50.000 dikenakan saja. 50.000 dikenapkan. Ya. Tetap 49.500. Kalian sudah dapat asuransi, tiket dan Udah semuanya udah Apa komplit. foto dengan Parkir Mas ini? gratis, toilet gratis. Free wifi. Free wifi, kalau mau mandi ya mandilah itu. Air dingin itu. Karep. Sakarepmu. Oke. Jadi karena kita kemarin udah pesan online, nah, kita harus ninggal KTP untuk kepala regunya. Dan kepala regunya ini yang lagi ambil video nih. Oke. Sip. Oke. Periklanan mas. Ini mohon waktunya sebentar untuk saya jelaskan untuk jalur Merbabu via Tekelan ya. Nah dipencet. Ini untuk sebelumnya udah pernah naik sini apa belum? Cuma aku aja nih. Oh, tapi udah lama. lama ya. Ini sekarang saya jelaskan untuk jalur Tekelan. Ini kita posisi di basecamp Tekelan. Ini di ketinggian 1.600. Nah ini nanti untuk naik start dari basecamp itu nanti melewati Masih rumah warga. perkampungan dulu, itu jalan aspal. Nah setelah jalan aspal nanti akan ketemu jalan beton atau jalan cor. Ya. Nah, nanti setelah jalan beton nanti habis nanti akan ketemu jalan tanah. Ya. Nah itu berarti pintu rimbanya atau masuk ke hutan kawasan Taman Nasionalnya. Nanti akan ditandai dengan patok HM namanya. Peta ya. Iya, patoknya patok Bulat. bulat. Oh, Nah, bulat. itu nanti ada logo Taman Nasionalnya. Itu dimulai dari 0 HM sampai puncak itu per 100 meter itu ada. Oke. Itu untuk panduan perjalanan. Cuman nanti kalau untuk jalur Tekelan yang ada angkanya itu cuman dari 0 HM sampai puncak 2 pemancar. Itu berarti puncak 2 pemancar itu patok 42. Itu dan nanti ada satu lagi, satu patok itu yang warnanya putih. Itu untuk pembeda jalur. Karena nanti misalkan jalur Tekelan itu ada stiker kecil tulisannya jalur Tekelan. Nah, terus misalkan jalur Selo berarti ada jalur Selo. Setelah itu nanti akan naik menuju ke pos 1. Nah, nanti di pos 1 ini ada bangunan shelternya. Nah, terus di depan pos ini ada tugu, itu ada kerannya.
itu bisa untuk isi ulang air. Terus setelah pos 1 nanti akan naik lagi menuju ke pos 2. Pos 2 yang tebing ya. Pos 2 itu bawahnya berarti Parang Putih. Barang Ya. gitu. Gitu. Terus di pos 2 sendiri juga ada Keran. pos shelternya. Kerannya Keran juga ada. siap. Itu sama kayak di pos 1. Dan untuk vegetasi yang masih agak rimbun itu antara 0 HM sampai Ya. pos 2 saja. Oke, setelah pos 2 nanti jenengan akan naik ke Punggungan. Setelah Punggungan naik maju ini akan ketemu 2 pohon akasia yang kita namakan akasia kembar. Nah, setelah 2 pohon akasia ini untuk naik ini sudah terbuka, jadi sudah padang rumput semua. Sampai ke Watu Gubuk ya. Ya. Setelah akasia kembar nanti akan ketemu akasia tunggal. Satu. Oke, setelah akasia tunggal akan sampai di pos 3 Gemuk Mentul. Untuk di pos 3 ini adalah area camp pertama. Terus di pos 3 sendiri ini ada 2 tempat area camp. Kalau yang ada tulisan pos 3 Gemuk Mentulnya itu berarti yang di atas. Cuman agak rawan dari angin. Ya. Kalau mau agak yang aman dari angin nanti dari plang pos 3 ini maju dikit. Ini ada jalan ke kanan ini agak turun. Di sini ada tanah lapang. Nah, ini loh agak aman dari angin. Oke, setelah itu naik ini akan melewati hutan mati namanya. Ini sebenarnya sisa kebakaran tahun 2015. Setelah hutan mati, naik dikit, ini akan sampai di pos 4. Ya. Nah, terus untuk pos 4 ini adalah area camp kedua. Lebih gede ya. Lebih lumayan Besar. luas lah ini. Tapi untuk angin aman. Untuk angin Lebih aman. aman di sini ya. Ya. Dari sini berapa menit? Kalau untuk estimasinya Estimasinya, itu nanti di belakang ini ada, Pak. Berarti Ini ada estimasinya. dari mana tadi? Dari pos 3 ke pos 4 berarti sekitar 30 menit lah. Ya, kalau berarti kita lebih jalan-jalan. nyaman kita langsung yang di pos 2-nya. Ya, pos di camp 2-nya. Karena lebih dekat ke Watu Iya, Gubuknya kan. pos 4. Tapi Watu Gubuk masih ada tempat untuk tenda nggak di situ? Kalau di Watu Gubuk sekarang tidak bisa. Oh, ngereng ya? Memang kita nggak boleh untuk camp di Watu Oke, Gubuk. Iya. sip. Di setelah pos 4 nanti akan naik menuju ke puncak 1 Watu Gubuk. Ya. Nah, ini sebelum puncak 1 Watu Gubuk, ini nanti di sini ada plang arah Watu Gubuk. Itu jenengan ikuti aja menuju ke arah Watu Gubuknya. Karena di sini itu sekarang banyak jalur buatan para pendaki untuk perosotan dari atas itu. Oh iya. Jadi jalannya kan nanjak. Nah, jadi mending langsung menuju ke Watu Gubuknya dulu. Panahnya ada ya? Ya, ada. Terus untuk Watu Gubuk sendiri ini adalah area sakral kita. Ya. Jadi di sini itu dilarang buang air kecil, Ya. air besar ataupun bicara kotor. Kalau untuk cuman istirahat, foto-foto nggak masalah. Cuman satu catatan, kalau misalkan foto pun jangan sampai menaiki batu tersebut. Karena sekarang di sini juga sudah dikasih pagar rantai Oh, situ di ya. Watu Gubuknya. Ya. Setelah Watu Gubuk nanti akan naik menuju ke puncak 2 Pemancar. Nah, untuk puncak 2 Pemancar ini adalah area camp ketiga atau camp terakhir. Karena setelah ini kalau malam hari tidak direkomendasikan untuk ngecamp lebih tinggi dari puncak Pemancar ini. Jadi ini adalah area camp terakhir. Ya. Terus untuk view itu paling bagus juga di Pemancar. Cuman kalau Pemancar yang di PTE ya? ya, Oh iya. cuman kalau untuk cuaca seperti saat ini kalau ngecamp saya sarankan mending di Ya, ini pos 4-nya sebelum, saja. lebih nyaman di bawahnya Watu Iya. Gubuk. Cuman nanti untuk air kalau mau bawa cadangan ya dari pos. Iya. Pos 2 ya? Ya. Iya, dari pos 2 sih. Setelah Pemancar nanti akan turun, akan ketemu sebelum helipad. Nanti di sini ada Tugu Batas Kabupaten. Itu pertemuan sama jalur yang dari Wekas. Oh, WK. Ya. Jadi di sini ada Tugu, terus sebelah kiri jalur kalau naik itu ada Kawah Mati namanya. Setelah itu naik menuju ke helipad. Nah, setelah helipad maju dikit, ini kan ada cabangan ini, Pak. 2 jalur ini ya. Ini kalau yang kiri ini menuju ke puncak Geger Sapi dan Sarip. Nah, tapi sekarang rata-rata kalau naik itu banyak yang lewat yang kanan. Langsung ke sini. Langsung ke puncak Ondorantenya. Ya, daripada dia ke sini balik lagi loh. Ya, soalnya di sini di pertigaan ini setelah pertigaan kanan nanti kurang lebih 100 meter ini di sini juga ada airnya.
keran. ada kerannya juga. Dibikinin keran. Iya. Terus jalur juga lebih cepat lah kalau naik lewat sini. Soalnya ini jalannya kan tanah sama rumput. Kalau yang Geger Sapi ini kan agak terjal karena berbatu. Itu langsung naik menuju ke puncak 5 Ondorantai sebelumnya. Ya. Setelah ini di sini juga ada 2 jalur. Jalur yang langsung ke puncak Ondorantainya atau mau lewat yang landai yang sebelah kiri. Walaupun agak muter tapi landai daripada naik yang ke puncak Ondorantainya. Setelah itu nanti akan menuju ke puncak Genteng Songo. Di Genteng Songo ini juga kalau misalkan istirahat atau foto dilarang menginjak-injak batu yang berlubang itu. Karena ini juga sudah dikasih Tanda ya. rantai juga di situ. Yang kayak lesung itu ya. Ya, jadi itu dilarang untuk menginjak-injak itu. Setelah puncak Genteng Songo turun dikit terus naik ini puncak triangulasi. Itu. Untuk sampai triangulasi ada yang mau ditanyakan dulu? Ini normal ya, Pak? Estimasi waktu dari awal pendakian sampai puncaknya itu berapa? Kalau hitungannya itu kalau standarnya itu harusnya kita hitung perjalanan ya, karena istirahat itu kan masing-masing orang beda. Iya, beda. Itu ya kurang lebih 7 sampai 8 jam. 7 sampai puncak. 8 jam sampai Nah, kalau sampai pemancar ini ya kurang lebih 5 sampai 6 jam. Sininya kan tinggal. Ya, kalau perjalanannya. Terus di perjalanan ya, namanya setiap gunung pasti ada pantangan. Iya. Pantangan yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh. Mungkin supaya teman-teman juga tahu kan, Iya. apa sih pantangannya, gitu kan? Mungkin di belakangnya ada kan? Ada. Ini. Cuman gimana ya? Ini ada yang dipertanyakan. Sedikit. Kalau dilarang, imbuan pendaki saya rasa Udah. semua udah jelas lah. dilarang memakai pakaian aksesoris yang berwarna merah ini. Berwarna hijau atau merah. Hmm. Kalau hijau itu sebenarnya itu hampir rata-rata di semua gunung itu nggak boleh. Karena Ya. kamuflase sama Betul. tumbuhan. Itu kan lebih ke alam Ya, kan. jadi misalkan kayak tersesat atau apa itu kan kita susah nyari lah. Nah, itu. Kalau merah itu sebenarnya kalau di sini itu kata orang dulu itu katanya menentang alam. Gitu. Cuman di sini tuh yang dilarang itu di area sakralnya, di area Watu Gubuknya atau di perjalanannya lah. Kalau sudah di atas itu mau di tempat camp itu pakai warna merah nggak apa-apa. Terus misal pun nggak ada pakaian warna lain, itu yang penting jalan itu nggak di depan sendiri atau belakang sendiri. Tetap dalam rombongan. Ya tetap di tengah. Oke, siap. Cuman merahnya itu yang merah polos, merah terang gitu. Itu nggak masalah. Ini kan ada kombinasi lah ya Iya, gitu kan. nggak apa-apa. Oke, siap. Terus intinya itu sebenarnya semua itu ya larangan tetap ada. Tetap ada. Yang penting kita istilahnya ke alam, ya kita istilah kasih salam, orang nggak macam-macam. Penting intinya kita ke gunung itu niatnya kita niat baik. Ada Ya, niat baik siap. itu nggak akan terjadi apa-apa. Mudah-mudahan, amin. Oke, ada pertanyaan kawan-kawan yang perlu dipertanyakan sebelum keberangkatan? Berarti kita nyantai aja nanti jam-jam 10. Nyantai. Oke, siap. Oke, Itu kalau ini sudah jelas ya sampai atas ya. Hmm. Terus sekarang kalau turun ya, kalau turun dari puncak triangulasi atau Genteng Songo ini, kalau jalur tekelan berarti tujuan kita pertama itu ke pemancar dulu. Nah, karena yang ada pemancarnya itu cuma jalur tekelan sama Juntel sebenarnya. Tapi untuk Juntel sementara ini tutup. Tutup ya. Karena setelah pandemi itu belum dibuka lagi. Kalau slow buka. Slow buka. Terus untuk dari pemancar itu nanti turun kurang lebih 20 meter. Ini ada plang. Ini kanan tekelan, kiri Juntel. Jadi ini ya. Nah ini. Ini tak kasih tanda silang saja. Terus sebenarnya di sini juga sudah ada plang bantunya arah tekelan ikuti itu saja. Ya, Siap. pokoknya itu. Ya, kalau enggak ya dari pemancar ini lihat arah Watu Gubuk. Nampak ya. Oke, setelah dari ini terus pos 4 ini juga kelihatan. Oke, Terus kalau sudah sampai Watu Gubuk ini turun ini semua sudah jalur tekelan. siap. Ini untuk estimasinya ada. Terus untuk kontak versinya juga ada. Terus ini Sampean yang putih Mas, sing ini Pak. Mas Pinto. Ya. Wih, Benny Soeharto ini. Bento. Untuk Instagram kita.
info itu bisa dicek di Oke. Ini yang sudah diperbarui dari tahun saya di sini tuh 87-an ya. Sekarang udah karena udah ada teknologi ya, udah ada internet, semuanya memang harus dijelaskan, apalagi ini kegiatan di alam. Itu harus, jadi produk knowledge Mas ini sungguh sudah Luar biasa. hebat. Biasa di luar. Dan Untuk itu harus disampaikan ke pengunjung yang ada di sini. untuk pengunjung lain yang mungkin mau mempergunakan guide atau porter, apakah posko juga menyediakan, Bang? Untuk kita juga menyediakan untuk porter, guide, terus misalkan jasa jemputan itu juga ada. Juga ada. Kalau untuk porter Ini ada kontaknya. ya ada. Oke, nanti tinggal Kalau hubungi. guide dari Kepri kita siap. Kita juga siap dong. Ayo. Silakan di komen di bawah kalau mau ke Merbabu ya. Oke Mas, matur suwun Mas. Oke, Sip. siap. Sama. Kita santai Terus dulu. Yang penting untuk cuaca sekarang ini kan sering hujan, itu jangan lupa untuk jas hujan tetap bawa. Tenda. Ya, terus misalkan camp di pos 4 itu naik kan tetap tenda biasanya tinggal. Mm-mm. Itu ya tetap tenda jas hujan tetap harus dibawa. Terus untuk sampah tetap harus dibawa turun. Nah, terus semoga perjalanannya menyenangkan. Amin. Selamat dari berangkat sampai pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Satu lagi, adakah misalkan denda untuk pendaki yang tidak membawa turun sampah? Kalau untuk sementara ini kita belum berlakukan denda. Soalnya kita suksesnya itu kita ada 5 jalur kalau untuk Merbabu. Yang tetap- pertama ya sampah kita yang Iya, kita sampah. bawa. Tapi tetap ada himbauan untuk Iya. pendaki membawa sampah. Tapi untuk selama sementara ini untuk jalur Tegelan itu masih terkenal untuk bersih. Oke, siap. Berarti kita naik jalur terbersih di Gunung Merbabu. Oke. Habis Merbabu langsung kita ke sebelah Andong. Gunung Andong sekalian. Sekalian Tremoyo. Nah, Teromoyo nanti main Tiromoyo gantole. itu Gantole. Bisa main gantole pakai motor, bisa Pakai jeep sekarang. bisa. Sama Mas apa? Mas Kris. Nanti kalau kita mau tandem. Oke, Oke siap. Mas, matur suwun. Ya, Pak. Sip. Nih, ini kawan lama juga. Kawan lama wajah baru. Tar. Ini. Oke, jadi kalau kalian yang mau ke Merbabu sudah bisa online ya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol silakan di komen. Di bawah ini. Ciki-ciki Kecil-kecil. ya. Sebaiknya kalian booking dulu sebelum Oke naik. ya. Online sekarang udah dimudahkan. Tambahan untuk mulai tanggal 12 Tanggal- Desember besok Sudah itu online ya sudah pendakian. diberlakukan yang untuk si daring V2 versi 2. Kalau yang sekarang kan masih versi 1. Untuk besok versi 2 itu sudah harus transfer untuk membayar. Oh iya. Jadi kalau sekarang online tapi bayarnya di sini. Bisa di Tapi sini. yang mulai tanggal 12 Desember itu langsung Transfer. bayar. Harus Jadi punya kalian rekening. tidak boleh PHP ya. Jangan. Dengan catatan itu yang untuk transfer itu yang untuk tiket Nah, tiket PNBP-nya. Kalau untuk tiket lokal sama Tetap asuransi di sini. itu tetap masih bayar di Bayar di cash. Cash. Oke, siap. Oke, guys. Kita istirahat dulu, nyantai, jam 10 kita start. Ngombe. Ngombe-ngombe, kopi. Ngopi. Nah, ini barang-barang kita sudah siap. Helm ditumpuk di mana Mas? Ini ya Mas ya.